Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah kau merasa duniamu mencoba membungkam suaramu? Thomas tahu, kebenaran itu seringkali seperti garam di atas luka. Apa gunanya selamat di mata manusia, tapi hampa di hadapan Pencipta? Kita lebih takut pada hukuman dunia daripada kehilangan makna. Garam itu perih, tapi ia mencegah kebohongan menjadi busuk. Para rasul berdiri tegak meski ancaman menggantung di leher. Lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia yang fana. Thomas menaburkan garam itu ke atas luka-luka keraguannya. Dunia menawarkan kenyamanan dalam diam yang mematikan. Namun langit berteriak tentang Kristus yang telah bangkit. Rasa perih ini adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Jangan basuh garam itu hanya karena kau takut merasa sakit. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati. Hati yang patah adalah tempat terbaik bagi garam kebenaran. Kesaksian bukan tentang kata-kata, tapi tentang keberanian. Garam yang tumpah tak bisa ditarik kembali ke dalam wadah. Begitu juga dengan kebenaran yang sudah terucap di ruang sidang. Mereka marah karena kebenaran menguliti lapisan kemunafikan. Thomas merasakan denyut di pelipisnya, tanda tekanan batin. Kebenaran ilahi datang dari atas, melampaui segala aturan bumi. Yohanes 3 mengingatkan, siapa yang percaya memiliki hidup kekal. Tanpa garam, hidup ini akan tawar dan mudah membusuk. Luka ini mungkin terbuka, tapi ia menuntun pada kesembuhan. Biarkan dunia membencimu karena kau membawa terang. Cahaya itu sendiri adalah garam bagi mata yang terbiasa gelap. Thomas menatap para penguasa dengan ketenangan yang aneh. Kekuatan bukan pada pedang, tapi pada siapa yang kau sembah. Garam di atas luka memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Adakah bagian darimu yang masih menyembunyikan kebohongan? Taburkan garam itu sekarang sebelum semuanya terlambat. Kristus memberikan rohnya tanpa batas kepada mereka yang taat. Roh itu adalah api yang memurnikan garam di dalam batinmu. Thomas melihat butiran garam jatuh di atas meja kayu yang kasar. Satu butir kebenaran cukup untuk merusak segunung kepalsuan. Luka ini adalah saksi bahwa kau telah berjuang demi iman. Jangan lari dari rasa sakit yang membawa keselamatan. Mazmur 34 ayat 2, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, bahkan saat garam ini membakar sisa-sisa egomu yang keras. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk tidak disukai. Dunia mencintai miliknya sendiri, tapi kau bukan milik dunia. Thomas menggenggam kain linen bajunya yang kasar dan kaku. Perihnya garam adalah pengingat bahwa kau belum menyerah. Luka yang dibersihkan akan meninggalkan bekas luka yang mulia. Bekas luka itu akan menjadi peta bagi mereka yang tersesat. Jangan sembunyikan bekas lukamu, biarkan mereka melihat garamnya. Kesaksian Yohanes Pembaptis bergema di telinga Thomas. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Seperti garam yang larut untuk memberi rasa pada masakan. Larutkan dirimu dalam rencana Tuhan yang jauh lebih agung. Meskipun dunia mencoba menghancurkan wadah garammu, isi di dalamnya tetap suci dan tak akan pernah berubah. Thomas menarik napas panjang, menghirup aroma keberanian. Garam di atas luka adalah jembatan menuju kebebasan sejati. Bebas dari ketakutan akan apa yang bisa dilakukan manusia. Mazmur 34 ayat 9, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa Tuhan itu unik, perih di awal namun manis di akhir. Biarkan butiran garam ini menjadi doa yang tak terucap. Thomas berdiri di persimpangan antara nyawa dan ketaatan. Ia memilih ketaatan karena nyawa tanpa Tuhan adalah debu. Kebenaran yang kau simpan sendiri akan menjadi racun batin, namun kebenaran yang kau bagi akan menjadi obat dunia. Taburkanlah garammu dimanapun kau melangkah hari ini. Jangan takut jika orang-orang merintih karena perihnya. Luka mereka butuh garam itu agar tidak membusuk selamanya. Thomas melihat cahaya matahari memantul pada butir garam. Itu adalah kilatan kemuliaan bagi mereka yang menderita.
Yohanes 3 ayat 36, barang siapa tidak taat, murka Allah ada di atasnya, maka taatlah, meski itu berarti menabur garam di luka sendiri. Keberanian Thomas adalah buah dari kasih yang mendalam. Kasih yang tidak mencari selamat, tapi mencari kebenaran. Garam di atas luka telah menyelesaikan tugas pembersihannya. Kini saatnya luka itu menutup dengan kekuatan yang baru. Thomas tidak lagi merasakan perih, hanya kedamaian murni. Tuhan telah mendengar seruan orang yang malang ini. Mazmur 34 ayat 18, ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Semangatmu akan bangkit saat kau berhenti berkompromi. Dunia tidak bisa memenjarakan orang yang sudah merdeka batinnya. Thomas berjalan keluar dengan kepala tegak dan hati tenang. Butir-butir garam di pundaknya bersinar seperti permata surga. Jadilah garam yang berani, jadilah saksi yang tak tergoyahkan. Lihatlah mataku, adakah ketakutan yang tersisa di sana? Garam ini telah membasuh segalanya, menyisakan hanya iman. Tuliskan amin jika kau berani menyatakan kebenaran hari ini. Berdirilah tegak, karena Tuhan besertamu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.